Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक दुनियादार शख्स को jika dikatakan kepada seorang duniawi bahwa jika timbul ketakwaan yang hakiki dalam diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan nikmat dunia akhirat. Maka orang duniawi tadi pasti akan mengatakan bahwa ini adalah perkara omong kosong saja, katanya. Ini orang-orang melakukan ini sengaja atas nama agama untuk mengumpulkan orang-orang supaya hadir di dekatnya. Ada benarnya juga pendapat seperti itu, bahwa pada masa ini mengatasnamakan agama, orang-orang mengatakan hal seperti demikian, dan ada keuntungan pribadi di dalamnya untuk orang tersebut. Tapi di dalam diri mereka sendiri pun tidak ada takwa sebetulnya, dan tidak juga di dalam diri orang-orang yang mengikuti orang-orang tadi, orang-orang seperti demikian itu ada takwa pada para pengikutnya maksudnya. Tapi sebaliknya dari itu, kita melihat bahwa para nabi dan jemaatnya, mereka yang berjalan di atas jalan taklim yang hakiki, mereka mengetahui takwa yang hakiki, memahami ketakwaan yang hakiki. Meskipun mereka tinggal di dunia ini, meskipun mereka sibuk juga dalam urusan duniawi, mereka tetap berjalan pada jalan takwa. Ratusan surat datang kepada saya yang di dalamnya menuliskan, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menciptakan ketakwaan dalam diri kami ataupun anak keturunan kami. Dan ini merupakan disebabkan karena perasaan dia setelah beat dan dia memenuhi janji beat itu tadi. Jalinan dengan Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala telah membuat dia tidak peduli kepada dunia, tapi dia tetap tidak mahrum dari nikmat-nikmat duniawi. Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat-nikmatnya juga kepada para nabi, dan Allah Ta'ala juga menganugerahkan nikmat-nikmat duniawi juga kepada para pengikut nabi itu, dan orang yang berjalan di atas pada ketakwaan. Terkadang memang kesempitan harta juga mereka alami, tapi tetap pada akhirnya mereka mendapatkan
keluasan, kelapangan. Dan karena mereka biasa bersifat qanaah, merasa cukup, sehingga kesempitan harta yang mereka alami tadi tidak menjadikan mereka sesuatu yang berat bagi mereka. Dan Allah Ta'ala terus memberikan kepada orang-orang itu, meskipun sedikit, orang-orang muttaqi tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, meskipun sedikit yang diberikan. Karena jika timbul kebiasaan bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lebih menambah karunia-Nya tadi. Dan melihat karunia-karunia itu, seorang mukmin yang hakiki akan siap untuk berkorban. Dan dia memang melakukannya. Pada masa ini, yang mengetahui secara hakiki topik ini adalah para Ahmadi. Yang di hadapan mereka nampak zaman Hadrat Muhammad Rasulullah SAW dan zaman pecinta sejati Rasulullah SAW juga, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam menjelaskan hal ini, beliau bersabda, lihatlah, orang-orang telah merampas segala sesuatu dari Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang kufar telah merampas segala sesuatu dari para sahabat. Tapi mereka tidak memperdulikan sedikit pun itu dibanding dengan Allah Ta'ala. Pada akhirnya Allah Ta'ala menganugerahkan segala sesuatu kepada mereka. Begitu juga Hadrat Masih Maud alaihi salam juga telah meninggalkan segala sesuatunya demi Allah Ta'ala. Meskipun demikian, beliau memiliki setengah dari harta keluarga. Dan beliau pernah mendapatkan kesempitan harta. Tapi Allah Ta'ala pada akhirnya memberikan segala sesuatu kepada beliau. Bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salam di dalam syair beliau, Lufazatul mawa'idi kana ukuli wasirtul yauma mit amal ahali. Artinya adalah, ada satu masa ketika saya biasa melalui hidup dengan memakan potongan roti orang lain. Tapi Allah Ta'ala saat ini memberikan taufik kepada saya, sehingga ribuan orang bisa makan di meja makan saya. Sekarang para Ahmadi, keimanan kita para Ahmadi terus bertambah ketika kita melihat bagaimana masa awal yang dialami Masih Maud alaihi salam dan sekarang. Menarik lebih dalam lagi, Muslim Maud bersabda bahwa ketika Masih Maud alaihi salam lahir, maka orang tua beliau berbahagia atas kelahiran beliau. Tapi ketika umur beliau menginjak usia dewasa dan beliau tidak memiliki rasa cinta kepada duniawi, lantas ayah beliau sedih melihat kondisi beliau, bahwa anak saya tidak layak untuk suatu pekerjaan apapun, katanya, duniawi maksudnya. Ada seorang Sikh mengatakan kepada seorang Sikh biasa pergi ke rumah ayah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Suatu ketika orang Sikh tadi mengatakan kepada ayah kami berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa ayah beliau mengatakan kepada orang Sikh itu, tolong nasihati ini Mirza Ghulam Ahmad ini, katanya. Lalu ketika orang Sikh tadi pergi kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, masih muda, saat itu huzur masih muda, dan mengatakan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa ayah Tuan sangat khawatir melihat kondisi Tuan, bahwa anak beliau yang kecil, yakni Tuan, biasa akan memakan potongan roti yang diberikan oleh kakaknya, katanya. Untuk itu bekerjalah, cari nafkahlah, biar saya carikan pekerjaan untuk Anda.
ayah beliau mengatakan, jika saya mati, katanya, maka sarana untuk mendapatkan penghasilan itu akan tertutup setelah kematian saya nantinya. Hadrat Masih Maud, ketika saya pergi kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib dan menyampaikan bagaimana perasaan ayah beliau kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, bahwa beliau sedih melihat kondisi Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak mau bekerja mencari nafkah. Ayah beliau mengatakan, jika saya mati, apa yang akan terjadi dengan Mirza Ghulam Ahmad, katanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam malah menjawab, kenapa Tuhan tidak percaya? Orang Sikh tadi mengatakan, kenapa Tuhan tidak percaya kepada perkataan ayah Tuhan? Pada saat itu Riyasat Kapurthala ingin memberikan derajat pangkat yang besar kepada beliau, Hadrat Masih Maud alaihi salam, tapi Hadrat Masih Maud alaihi salam justru malah menjawab, ayah saya memang selalu bersedih seperti itu melihat kondisi saya. Kenapa beliau khawatir dengan masa depan saya? Pekerjaan yang harus saya cari itu sudah saya dapatkan sebetulnya. Lalu orang Sikh tadi kembali lagi pulang dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada ayah beliau. Lalu ayah beliau menjawab, jika memang Mirza Ghulam Ahmad mengatakan seperti itu, baiklah kalau begitu. Karena dia tidak biasa berbohong, Hadrat Masih Maud alaihi salam ini. Hadrat Muslim Maud bersabda, jadi ini adalah masa permulaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, masa muda. Itu belum sampai pada puncaknya. Bagaimana yang nampak sementara itu adalah bahwa pada saat kewafatan beliau, ribuan orang manusia siap untuk berkorban demi beliau. Lufazatul mawaidi karena ukuli. Wasirtul yauma mit amal ahali. Ada suatu masa ketika saya biasa mendapatkan potongan roti untuk makan, dan sekarang kondisi saya bisa memberikan makan banyak sekali keluarga. Selain dari orang, meskipun, jadi bagaimana saat ini Masih Maud alaihi salam saat itu, meskipun langgar karena beliau kecil, tapi bisa memberikan makan sekitar 250 orang dalam sehari itu, langgar karena Masih Maud alaihi salam. Memang Hadrat Masih Maud alaihi salam pun memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, tapi kebiasaan pada saat itu adalah orang yang bekerjalah yang biasa mencari nafkah yang akan mendapatkan harta warisan, dan orang yang tidak mau bekerja tidak akan mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak mau mencari nafkah duniawi. Pada umumnya dikatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja, apalagi bagian apa yang akan diberikan kepada orang seperti ini? Dulu beliau biasa untuk makan itu meminta kepada kakak ipar beliau, ini kepada kakak ipar Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tapi kakak ipar beliau mengatakan, apalah artinya memberi makan kepada orang yang tidak mau bekerja? Jadi begitu cukup sempitnya saat itu kondisi beliau, sehingga beliau terkadang memakan potongan-potongan roti. Memang jadi ketika ada suatu pekerjaan yang dimulai dari Allah Ta'ala, pada awalnya memang tidak dianggap apa-apa. Tapi ketika pada puncaknya, dunia akan menjadi terheran-heran melihatnya. Saat ini pun kita menyaksikan, tidak hanya di Kadian, bahkan di luar Kadian pun, di berbagai negeri di dunia ini, bagaimana langgar khanah beliau berjalan di mana-mana. Pada saat itu mungkin ada 2-3 tempat masak roti sehingga langgar khanah bisa berjalan. Tapi kita lihat pada saat ini, masa ini kita menyaksikan di langgar khanah Masih Maud alaihi salam di seluruh dunia ada mesin pembuat roti yang sangat canggih. Di Kadian juga, di Rabuah juga, di London juga. Sehingga ratusan ribu roti dalam satu saat bisa jadi. Di Jalsah UK di sini,
bagaimana pengaturan pembuatan roti dengan karunia Allah Ta'ala sangat luas sekali pengaturannya. Saat ini saya sudah sampaikan pada Jumat yang lalu, banyak sekali para wartawan dari surat kabar datang ke sini melihat bagaimana pengaturan langgar kanah kita dan melihat bagaimana mesin pembuat roti yang kita miliki. Mereka sangat terheran-heran. Sehingga ada seorang wartawan, mereka melihat sangat menyukai mesin itu. Dia pun ingin makan roti saat itu, lalu dia makan roti, lalu dia bertanya lagi, boleh saya minta lagi roti? Seorang Ahmadi mengatakan, silakan tuan, makan sepuasnya, karena ini langgar kanah Masih Maud Islam di sini tidak kekurangan sedikit pun. Jadi bagaimana zaman pada masa itu ketika ada tamu datang kepada Hadrat Masih Maud Islam dan Masih Maud Islam memberikan langsung dari tangan beliau dan beliau sendiri kelaparan saat itu. Tapi lihat bagaimana saat ini di berbagai negeri di dunia ini ribuan orang makan di meja makan beliau di langgar kanah Masih Maud Islam. Dan ini tidaklah sampai pada, dan ini bukan puncaknya. Jemaat masih harus, langgar kanah ini masih harus menyebar di seluruh dunia ini. Dan jutaan orang, bahkan miliaran orang harus datang, harus makan di tempat makan di langgar kanah Masih Maud Islam. Begitu juga jutaan orang setelah beriman kepada beliau harus bertambah dalam ketakwaan. Saat ini, para Ahmadi yang mendapatkan penghasilan, bagaimana standar pengorbanan mereka, itu pun bukan pada puncaknya, insya Allah akan terus bertambah penghasilan para Ahmadi ini. Jadi pengaturan langgar kanah ini, jika ada yang memperhatikan dan membandingkan bagaimana pada masa awal Hadrat Masih Maud Islam, ini akan menjadi tanda kebenaran Hadrat Masih Maud Islam. Bagaimana dibandingkan dengan saat itu dan saat sekarang. Ini akan menjadikan penambah keimanan. Dan jika kita melihat, jika semua pengaturan ini, untuk mengatur semua ini, timbul ruh pengorbanan dalam diri para anggota jemaat, ini pun merupakan buah daripada ketakwaan itu, yang disebabkan karena bersatu dengan Hadrat Masih Maud Islam. Dan itu timbul dalam diri kita. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua perhatian untuk lebih meningkatkan lagi ketakwaan yang hakiki dalam diri kita. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bagaimana cara beliau menjelaskan berbagai segi dari riwayat hidup Hadrat Masih Maud Islam dan beberapa peristiwa lainnya. Bagaimana cara beliau menyampaikan, bagaimana cara beliau menarik kesimpulan, ini ada keistimewaan yang dimiliki oleh Hadrat Muslim Maud. Seorang manusia pada umumnya hanya bisa mengambil manfaat lezatnya suatu riwayat dan berlalu saja. Tapi bagaimana Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau mengambil poin yang sangat dalam dari peristiwa itu, dan itu menjadi penyebab dalam diri kita untuk bertambahnya keimanan dan ma'rifat. Hadrat Masih Maud Islam, bagaimana cara Hadrat Masih Maud Islam makan? Ini Hadrat Muslim Maud menjelaskan bahwa Hadrat Masih Maud, bagaimana cara makan Hadrat Masih Maud Islam sangatlah aneh. Saya tidak pernah melihat orang lain makan seperti beliau. Beliau biasa memotong potongan roti, lalu sebelum membuat suapan, beliau biasa membuat potongan-potongan, lalu beliau terus mengatakan subhanallah, subhanallah dari mulut beliau. Lalu beliau mengambil potongan roti tadi, disentuhkan ke sayur, lalu dimasukkan ke mulut beliau. Dan adat beliau begitu aneh sehingga orang-orang yang melihat terheran-heran, sehingga orang-orang berpikir mungkin beliau ini sedang mencari zarah yang halal dari roti itu. Penyebabnya adalah bahwa kita tengah makan, sabda Hadrat Muhammad SAW, kita tengah makan, sedangkan di sisi lain agama Allah Ta'ala tengah menderita, mendapatkan serangan dari musuh. Seolah-olah beliau sedang mengucapkan permohonan maaf kepada Allah Ta'ala bahwa engkau telah memberikan makanan ini karena
manusia membutuhkan makanan bagi tubuhnya. Padahal ketika agama menghadapi segala kesulitan ini adalah perbuatan yang tidak jaiz. Kita mendapatkan kenikmatan ini, melihat di sisi lain agama sedang dianiaya, sedang menderita. Jadi bagaimana gejolak yang halus ini yang beliau miliki, rasa jazbat beliau, rasa gairat beliau untuk Islam dan untuk memenuhi hukum alam dari Allah Ta'ala. Jadi gairat yang beliau miliki untuk mendukung agama di tengah-tengah itu, dan ada keperluan sebagai manusiawi karena memang perlu makan. Di tengah-tengah itu ada suatu pertengkaran, perkelahian antara membela agama dan makan untuk keperluan tubuh beliau. Sebenarnya beliau condong untuk membela agama, untuk membela Islam. Jadi ini adalah suri teladan Hadrat Masih Maud alaihissalam, menekankan kepada kita bahwa ketika kita menggunakan nikmat Allah Ta'ala ini, maka bersyukurlah, bertasbihlah, dan bersamaan dengan itu, rasakanlah juga rasa sakit yang dialami oleh agama Islam saat ini. Berupayalah supaya bagaimana kita mengambil bagian dalam penyebaran agama Islam ini. Lalu bagaimana dari cara beliau makan itu, yang beliau lakukan itu, cara makan itu, berkenaan dengan topik tasbih, penjelasan yang lebih dari berkenaan dengan ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan Hadrat Masih Maud menyitir poin ini. Ketika Masih Maud makan, beliau sulit memakan satu potongan roti. Kebiasaan beliau, seperti yang dikatakan, beliau memotong-motong roti itu, lalu mengambil potongan roti dan memasukkan suapannya, dan sisanya potongan roti tadi disimpan di atas meja makan. Saya tidak tahu, katanya, kenapa Hadrat Masih Maud melakukan seperti itu. Tapi ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud mencari-cari sebetulnya bahwa di antara potongan roti itu yang mana yang roti-roti yang bertasbih dan mana yang tidak. Jadi mendengarkan hal-hal seperti itu saya tidak ingat, tapi saya ingat bahwa orang-orang selalu mengatakan itu alasannya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di antara ada suara tasbih dari antara langit dan bumi. Kenapa Allah Ta'ala berfirman seperti itu? Bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini bertasbih. Ketika kita tidak bisa mendengar suara tasbih itu, dan sesuatu yang kita tidak bisa dengar suaranya, tidak perlu lagi kita menjelaskannya karena kita tidak bisa mendengarkannya. Karena itu apa maksud Allah Ta'ala memberitahukan hal ini? Apakah dalam Quran Karim ada tertulis bahwa di surga itu misalnya namanya Abdul Rashid, dia duduk selama 10.000 tahun yang lalu sampai saat ini, karena tidak ada faedah dijelaskan kepada kita. Karena itu Allah Ta'ala tidak menjelaskan hal seperti itu kepada kita. Tapi ketika Allah Ta'ala berfirman bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih, maksudnya bisa saja bahwa wahai manusia, dengarkanlah tasbih ini ketika kita mengatakan bahwa bulan terbit. Maksudnya adalah orang-orang datang dan lihatlah. Ketika kita mengatakan si orang ini sedang bernyanyi, maksudnya adalah ayolah kita dengarkan lagunya, katanya. Begitu juga ketika Allah Ta'ala mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa apa yang segala sesuatu yang ada di langit dan bumi bertasbih, maksudnya adalah dengarkanlah tasbih itu. Dari itu diketahui bahwa tasbih itu adalah tasbih yang bisa kita dengar, yakni mendengar merupakan derajat yang rendah dan mendengar derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki telinga dan mata. Karena itu dikatakan kepada seorang mukmin ketika memulai makan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim.
Dan ketika selesai makan, bacalah alhamdulillah. Ketika memakai baju atau ketika melihat pemandangan, sesuai dengan itu tasbihlah, bacalah tasbih. Seolah-olah maksud dari tasbih seorang mukmin itu adalah membenarkan tasbih benda-benda itu. Yaitu tasbih bagi pakaian itu, tasbih bagi pakaian, dan tasbih bagi barang-barang yang lainnya. Jadi ketika manusia makan dan dia membaca bismillah, dan selesai makan membaca alhamdulillah, ketika memakai baju, segala sesuatu ini yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah inilah tasbih yang berasal dari benda, segala sesuatu benda itu, pakaian, makanan, dan sebagainya. Jadi tasbih ini berasal dari barang benda-benda tadi sebetulnya. Jadi masing-masing bersabda, berapalah yang mengamalkan hal itu, yang siang malam makan, minum, dan melewati pegunungan, melewati sungai-sungai, melihat pohon-pohon, melihat sawah-sawah, mendengarkan suara kicauan burung, tapi apa pengaruhnya, dampak di dalam diri mereka? Apakah di dalam diri mereka orang-orang itu timbul tasbih? Jika tidak timbul tasbih, maka maksudnya adalah orang-orang itu tidak mendengar tasbih benda-benda tadi sebetulnya. Meskipun suara-suara benda-benda tadi tidak kedengaran oleh kita tasbihnya. Jadi bukanlah melalui telinga, tapi melalui di dalam ini. Jadi ini merupakan rasa syukur. Jika manusia melihat kudrat Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, maka bacalah subhanallah. Dan tasbih manusia ini sebenarnya adalah tasbihnya segala sesuatu itu yang zahir dari mulut manusia. Dan ini perlu untuk dipahami. Jadi, tasbih dengan cara ini kita harus amalkan. Dan takwa itu sebetulnya bagaimana tasbih itu menjadi kebiasaan kita. Itulah salah satu tanda ketakwaan. Pada zaman ini, Allah Ta'ala untuk membungkam para penentang Islam yang akan menyerang Islam, Hadrat Masih Maud Islam diutus ke dunia ini, salah satunya. Berkenaan hal itu, Hadrat Muslim Maud menjelaskan satu riwayat. Suatu ketika, Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah terduduk di masjid. Ada seorang Kristen datang. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu adalah Ummul Alsinah, ibu dari segala bahasa. Padahal Max Muller menulis mengatakan bahwa bahasa yang Ummul Alsinah adalah singkat sebetulnya bahasa itu. Lalu orang-orang mulai meluaskannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya tidak percaya kepada formula Max Muller itu. Tapi, untuk mempersempit perdebatan ini, dialog ini, kita anggap saja kita percaya pada formula Max Muller itu. Anggap saja kita percaya. Dan lihatlah bahasa Arab. Apakah syarat tadi bahwa bahasa itu adalah singkat? Kita lihat apakah bahasa Inggris lebih unggul daripada bahasa Arab? Hadrat Masih Maud alaihissalam memang tidak mengetahui bahasa Inggris, tapi beliau bersabda, sekarang coba Tuhan jawab, di dalam bahasa Inggris, apa artinya air saya? Beliau mengatakan, my water. Lalu beliau bersabda, di dalam bahasa Arab dikatakan, itu adalah ma'i. Sekarang Tuhan jawab, ma'i atau my water, coba panjang mana katanya? Lebih singkat yang mana? Meskipun masing-masing tidak paham bahasa Inggris, tapi bagaimana Allah Ta'ala melalui lidah beliau, melalui mulut beliau, mengeluarkan satu poin sehingga membuat orang itu malu tadinya. Dan dia bungkam akhirnya, tidak bisa menjawabnya. Lalu memang dia jawab, kalau begitu memang bahasa Arab lebih singkat katanya. Jadi inilah sebetulnya kondisi Quran Karim. Allah Ta'ala berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan Rasulullah SAW dari serangan musuh. Jadi, orang-orang akan memberikan pengikut yang mencintai Al-Quran Karim dan menafsirkan Al-Quran Karim. Dan dia akan menjawab keberatan para musuh sehingga membungkam mulut para musuh itu.
Sehingga dalam Quran Karim terdapat suatu madah, sehingga jika ada orang yang ingin melontarkan keberatan, sebetulnya jawabannya itu sendiri ada dalam Quran Karim. Kata Muslim Maud bersabda, Sar Sayyid Ahmad Khan pada zaman beliau telah menjawab keberatan orang Kristen. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam, lalu Allah Ta'ala mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam yang melawan para penentang Islam, sehingga pada saat kewafatan beliau, para penentang mengakui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah membela Islam dengan cara yang luar biasa, sehingga tidak pernah ada ulama Islam sebelum beliau yang membela Islam seperti apa yang beliau lakukan. Wallahu ya'asimuka minan nas. Ini merupakan karismah ini. Jadi Allah Ta'ala berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan beliau dari serangan para musuh. Ketika musuh ingin menyerang beliau dengan pedang, maka Allah Ta'ala akan menghindarkan itu dan patahlah pedang itu. Dan bagaimana Allah Ta'ala telah mendirikan para muslim sehingga setelah menyaring itu mereka bisa membantah keberatan-keberatan para musuh, para penentang. Jadi keberatan yang dilontarkan kepada Islam justru malah berbalik kepada agama mereka masing-masing. Bagaimana bagian yang berkaitan dengan Quran Karim dan hadis, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah membersihkannya, keberatan-keberatan itu. Jadi pada hari ini pun orang yang melontarkan keberatan kepada Islam, bagaimana ilmu kalam Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita dapat membungkam keberatan yang dilontarkan oleh para penentang itu. Dan kita harus memberikan perhatian akan hal ini. Allah Ta'ala dalam mendukung agamanya memperlihatkan banyak sekali tanda-tanda dan memberitahukan dalil-dalilnya. Terkadang sebagian orang yang memiliki hobi untuk mencari ilmu membuka dada, Allah Ta'ala membuka dada orang-orang seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang meskipun mereka memiliki ilmu yang sedikit, tapi ingin menjadi ulama sehingga dia menjadi sok tahu dalam berbicara dan akhirnya justru menjadi berbalik juga kepada dia. Hazrat Muslim Maud pernah bersabda, orang-orang mulai memasuk-masukkan hal-hal baru dalam agama, mereka pun tidak merasa bahwa ini merupakan hal yang memalukan. Hazrat Masih Maud, pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang teman, kawan, dia orang Betala dan menjadi Ahmadi di kemudian hari. Dia seorang Ahmadi yang mukhlis. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan suatu masalah bahwa bahasa Arab merupakan ibu dari segala bahasa, Ummul Alsinah. Orang itu dia mengambil poin itu dan sibuk untuk itu. Dia sebenarnya tidak punya banyak ilmu. Bahwa kita akan membuktikan bahwa segala perkataan itu bersumber dari bahasa Arab. Orang itu mengatakan. Karena Hadrat Masih Maud adalah mengetahui lugat bahasa Arab, itu kamus, saraf nahu, bahasa-bahasa Arab. Jadi apapun permasalahan yang beliau keluarkan itu berdasarkan ilmu. Ketika beliau mengatakan itu, bahwa segala sesuatu ada dalam Quran Karim. Maksud beliau bukanlah bahwa di dalam Quran Karim ada pekerjaan tukang kayu, bagaimana cara bekerja tukang kayu. Itu juga bagaimana prinsip untuk cara pertanian. Maksud dari segala sesuatu itu adalah seluruh kebutuhan agama ada dalam Quran Karim. Tapi orang Betala ini, dia beranggapan bahwa segala sesuatu ada dalam Quran Karim katanya. Lalu dia mengatakan kepada orang lain. Dan dia mulai ribut, mengatakan kemana-mana bahwa dalam Quran Karim ada segala sesuatunya katanya. Lalu ada orang yang berkeberatan, tidak ada disebutkan kentang dan cabai katanya. Lalu dia mulai menjawab. Lalu orang tadi menjawab al-lu'lu wal marjanja katanya.
Itulah artinya kata kentang sama dan cabai katanya. Jadi di satu sisi orang itu gelap sehingga terkadang orang-orang di satu sisi, di sisi lain orang-orang mulai merubah-rubah dan dia mulai kegelapan sehingga saya teringat di Faisal Abad ada seorang Maulwi Sahib sedang berceramah. Dia menjelaskan tafsir Qul Huwallahu Ahad dalam Quran, dalam Qul Huwallahu Ahad dalam Quran Karim katanya maksudnya Qul Huwallahu adalah bahwa orang Ahmadi itu kafir katanya. Bagaimana tidak nyambung? Jadi orang-orang ini kesana kemari ekstrim, berlebihan katanya. Padahal sebetulnya yang sebenarnya adalah pertengahan. Orang-orang harus siap untuk menerima perubahan tadi, tapi bagaimana untuk menciptakan perubahan itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki, maka dia akan ciptakan perubahan. Dan ketika dia menciptakan perubahan, dunia tidak bisa menghentikan perubahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu. Dan beberapa pemikiran orang-orang yang keliru, Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa pada zaman Hazrat Masih Maud ada orang yang datang ke Qadian. Dia mengatakan jika Mirza Sahib dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Ibrahim, Nuh, Tuhan adalah Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pun mengatakan kepada saya bahwa saya adalah Muhammad katanya. Lalu orang-orang mulai menasihati orang itu karena suara Allah Ta'ala datang kepada saya katanya, dan dia mengatakan bahwa saya adalah Muhammad. Apalah artinya dalil kamu? Sehingga orang-orang sudah mulai bosan menasihati orang itu. Lalu orang-orang itu berpikir, kalau begitu kita bawa saja ini ke hadapan Masih Maud alaihi salam. Lalu para sahabat memohon kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal, Tuhan coba sampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam supaya beliau bisa menghadapi orang ini. Lalu Hadrat Khalifatul Masih Awal memohon kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu beliau alaihi salam bersabda, "Oke, panggil orang itu kemari." Allah Ta'ala setiap saat mengatakan kepada saya bahwa saya Muhammad, kata orang itu. Beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada saya, kepada Masih Maud bahwa saya adalah Ibrahim, Musa, Isa. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa kamu adalah Isa, maka Allah Ta'ala memberikan sifat Isa. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa kamu adalah Musa, maka Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda Musa kepada saya. Jika Allah Ta'ala setiap saat mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan adalah Muhammad, apakah ma'rifat-ma'rifat Quran Karim diberikan kepada Tuhan atau tidak? Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa kepada saya, katanya. Orang itu menjawab. Beliau bersabda, inilah perbedaan antara yang benar, yang pendusta. Jika secara benar dia menjadikan dia sebagai tamu, maka dia akan memberikan makan kepada tamu itu. Tapi jika dia tidak menganggap dia tamu, maka tidak akan diberikan. Allah Ta'ala tidak pernah bergurau. Setan biasanya bergurau. Jika Tuhan dikatakan Muhammad, maka dan Tuhan tidak diberikan ma'rifat Al-Quran Karim, maka yang mengatakan seperti itu adalah setan, bukan Tuhan. Jika Tuhan mengatakan, maka sesuai dengan itu, Allah Ta'ala sendiri akan memberikan yang dikatakan itu di hadapan orang itu. Jika barang itu tidak diberikan di hadapan Tuhan, maka yakinlah bahwa orang yang mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Muhammad bukan Allah Ta'ala, melainkan syaitan. Dan hakikatnya adalah Allah Ta'ala ialah yang menciptakan tagayyur, perubahan. Terkadang disebabkan karena mimpi timbul kesalahpahaman. Dan
mulai mendakwakan yang besar-besar. Pada sebenarnya dia adalah terpengaruh oleh syaitan. Allah Ta'ala ketika memberikan kepada seseorang, dia pun memperlihatkan kilauannya. Dia menzahirkan dukungannya kepada orang itu. Menzahirkan tanda-tandanya. Kesaksian perbuatan Allah Ta'ala menyertai orang itu. Jadi inilah yang kita lihat di dalam diri Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan inilah nubuatan beliau, Darbara Muslim Maud. Berkenaan dengan Muslim Maud itu tergenapi dalam diri Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Dan inilah pendirian Khilafat Ahmadiyah, nubuatan. Kita melihat itu tergenapi. Semoga Allah Ta'ala memberikan peningkatan dalam keimanan dan kerohanian para Ahmadi. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Mukarramah Saifzada Ahmadul Bari pada 31 Agustus dan 1 September di antara pertengahan itu beliau wafat dalam usia 87. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukarramah Ahmadul Bari Behum Sahibah adalah cucu Hazrat Masih Maud alaihissalam, putri dari Hazrat Mirza Syarif Ahmad dan cucu dari Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Dan Sayyidah Ahmadul Hafiz Sahibah, menantu beliau maksudnya. Dan suami beliau Mukarram Abbas Sahib adalah paman saya. Dan beliau lahir di Kadian. Pada tahun 29 Desember 44 beliau nikah dengan Mia Abbas Khan. Hazrat Khalifatul Masih Tsani pada hari sebelum memulai khutbah Jum'ah, beliau mengumumkan nikah, dan saya ingin mengumumkan beberapa pernikahan, dan saya berkali-kali pernah menyampaikan bahwa saya bisa menikahkan orang-orang, ya ini orang-orang yang ini kerabat saya, atau orang-orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan saya, atau para wakaf zindagi. Beliau bersabda, saya ingin menikahkan beliau, ya ini, dan ini merupakan putra, seolah-olah laki-laki ini adalah ponakan saya, dan yang pengantin perempuannya adalah keponakan saya juga. Lalu beliau menjelaskan juga dan menyebut nama Khalifatul Masih Salis juga. Lalu beliau bersabda di dalam khutbah nikah itu bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam 70 tahun yang lalu beliau menyebarkan ilham tara naslan ba'ida. Kita melihat penggenapan dari ilham ini sehingga hari demi hari pentingnya tanda tersebut lebih terus meningkat. Beberapa tanda ketika itu diterbitkan itu bertambah dan terus semakin bertambah. Tapi semakin berlalunya waktu sehingga keagungan dari tanda itu terus berkurang. Tapi ada juga beberapa tanda yang pada awalnya dia kecil, tapi seiring berlalunya waktu keagungannya semakin bertambah. Sebagaimana ketika Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham tersebut, tara naslan ba'idan. Pada saat itu beliau hanya memiliki 2 anak laki-laki. Setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala
lahirlah anak laki-laki perempuan dari istri beliau, dan bagaimana sesuai dengan ilham ilahi putra-putri beliau menikah dan mendapatkan keturunan taro naslan ba'idan. Memang di dunia ini memang terus muncul keturunan. Seorang yang menyampaikan keberatan bisa saja mengatakan apalah istimewanya hal seperti itu, karena memang biasa. Kebanyakan keturunan orang-orang ketika ditanyakan siapa nama kakek kamu, dia tidak tahu nama kakeknya, uyutnya. Tapi taro naslan ba'idan mengatakan bahwa keturunan Hazrat Masih Maud alaihissalam akan terus dinisbahkan kepada beliau alaihissalam, dan orang dengan mengangkat telunjuk akan mengatakan bahwa keturunan Masih Maud alaihissalam merupakan kebenaran beliau dan merupakan penggenapan tanda-tanda. Jadi keturunan beliau merupakan tanda, dan di dalam nubuatan itu bahwa martabat beliau sedemikian tinggi dan agung sehingga keturunan beliau 1 menit pun tidak bisa tahan untuk tidak dinisbahkan kepada beliau. Dan dengan menisbahkan kepada beliau itu akan keagungan itu akan bertambah. Jadi Hazrat Masih Maud hari demi hari keturunan beliau akan terus bertambah, dan mereka akan bangga dengan menisbahkan keturunan mereka kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi taro naslan ba'idan, Allah Ta'ala berfirman seolah beriman bahwa keturunan engkau tidak akan hilang dari mata engkau dan tidak akan melupakan nenek moyang mereka. Ilham itu maknanya adalah memang dari keturunan engkau juga memang sebagian ada yang akan meninggal, tapi keturunan engkau tidak akan berkurang, bahkan akan terus bertambah. Jika ada yang satu yang meninggal, maka akan terus bertambah 4. Pastilah bahwa keturunan itu akan terus bertambah. Jadi keturunan Hazrat Masih Maud alaihissalam, kemuliaan Hazrat Masih Maud alaihissalam, keagungan ini akan terus senantiasa bertambah, dan akan merasa bangga jika menisbahkan kepada beliau. Dalam kata lain, maknanya adalah keturunan itu mengikrarkan kepada keagungan nenek moyangnya. Jadi karena itu saya menjelaskan ini bahwa keturunan Hazrat Masih Maud alaihissalam pun mendapatkan tanggung jawab yang berat. Fahamilah tanggung jawab kalian. Janganlah memberikan nama buruk kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bukan hanya karena keturunan Masih Maud alaihissalam kebesaran itu, melainkan dengan mengikuti beliau sepenuhnya dan menegakkan kehormatan beliau. Ini merupakan kewajiban setiap orang. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada keluarga ini. Setelah perpisahan India Pakistan, beliau mendapatkan karunia untuk safar di dalam bis yang ditempati oleh Hazrat Amajan dan para perempuan lain, keluarga Masih Maud alaihissalam. Dan di Rotan Bagh, beliau tinggal di Rotan Bagh yang pernah tinggali oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau selalu tinggal di Lahore. Beliau memiliki keistimewaan dalam mengkhidmati orang miskin dan tamu. Dan beliau tidak formal, dan rumah beliau selalu dipenuhi oleh para tamu. Apakah itu kerabat atau itu kawan atau orang lain, orang miskin.
dengan cara yang terbaik beliau selalu mengkhidmati para tamu-tamu itu. Dan dengan penuh rasa hormat mengkhidmati para tamu itu. Begitu juga cakupannya sangat luas. Selain sebagai khandan keluarga Masih Maud Islam, pergaulan beliau sangat luas. Orang-orang banyak tertarik kepada beliau. Dan kerabat yang Garah Ahmadi juga senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan beliau. Begitu juga ada tamu yang sementara, ada tamu yang permanen juga. Ketika keluarga itu ada yang belajar di college dan biasa tinggal di rumah beliau, beliau selalu menghormati para anak-anak itu dengan penuh kecintaan. Dan beliau tidak melihat tamu, kapanpun tamu itu datang, beliau selalu siap untuk menghormati para tamu itu. Begitu juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang diketahui oleh beliau almarhumah ini. Allah Ta'ala menganugerahkan kelapangan kepada beliau sehingga beliau senantiasa diberikan taufik untuk menghormati para orang-orang miskin. Dan beliau banyak juga menanggung biaya pendidikan anak-anak yang tidak mampu, menikahkan anak-anak yang tidak mampu. Begitu juga Mia Abbas Khan, suami beliau, ketika beliau wafat, atas nama suami beliau menegakkan tunjangan yang permanen kepada seorang atas nama suami beliau. Beliau pernah jatuh dan cukup parah sakit beliau, tapi beliau tahan dari sakit itu dengan penuh kesabaran. Lalu beliau wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah penyakit hati, jantung. Di dalam canda, beliau merupakan standar orang yang memberikan terbaik. Hisah Jaidat, Hisah Ahmad, semuanya beliau bayarkan sejak dari 58 sampai 94. Beliau menjabat sebagai pejabat lajnah, atau beliau sebagai General Secretary juga di Lahore, lajnah. Seperti yang saya katakan, beliau orang yang simpatik kepada orang-orang miskin. Orang gair, beliau tidak memperhitungkan siapa yang, meskipun orang gair ataupun Ahmadi ataupun kerabat, beliau perlakukan sama. Jadi ada seorang yang menulis kepada saya bahwa pada tahun 89 almarhumah datang ke Qadian. Munir Hafizah Abadi mendapatkan taufik untuk menghormati beliau. Beliau diberikan potongan sorban Hazrat Masih Maud alaihi salam. Begitu juga orang-orang pada saat biat internasional, saya memakai pakaian yang berbeda-beda. Saya tidak memakai baju yang hijau. Jas ini adalah dikirim oleh beliau almarhumah. Ini adalah quote milik Hazrat Masih Maud alaihi salam, dan ini ada di Hazrat Mirza Syarif Ahmad. Dan beliau yang membelikan quote itu kepada saya, jubah yang dipakai oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Dari sisi ini pun, dan jalinan dengan khilafat, bagaimana luar biasa, dan beliau sangat menghormati khalifah. Beliau selalu menelepon saya, dan beliau selalu
berpikir supaya Allah Ta'ala diberikan taufik untuk senantiasa berjalan pada jalan kebenaran. Semoga anak-anak keturunan beliau menjadi orang yang menurunkan segala kebaikan beliau. Amin. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan mengampuni beliau. Seperti yang saya katakan, setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.